Hentikan air matamu wahai nak darah, sayanglah air mata tertuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Lelembut? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Saya Zainuddin, narator dari channel Radio Lelembut. Episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Bakso Celana Dalam. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar, tentunya agar saya lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini datang dari salah satu sobat kita yang bernama Yanto, asal Wonogiri. Pada rentang tahun 2018 hingga 2019, Yanto pernah bekerja di sebuah warung bakso. Di sanalah ia menyaksikan langsung bagaimana juraganya memakai penglaris atau ilmu pesugihan. Ijazah sekolah menengah atas itu masih bersih tanpa noda. Kertas tebal berstempel dinas tersebut kini tersimpan rapi di dalam lemari kayu tua milik orang tua Yanto. Bagi seorang pemuda yang tumbuh di pelosok Wonogiri, selembar kertas itu seharusnya menjadi kunci untuk membuka masa depan. Sayangnya, mencari pekerjaan di tanah kelahiran sendiri bukanlah hal yang mudah. Pilihan yang ada sangat terbatas. Kalau tidak menjadi buruh tani, ia bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Siang itu, matahari Wonogiri terasa membakar kulit. Yanto duduk di balai-balai bambu depan rumah sambil memandangi deretan pohon jati yang meranggas. Di sampingnya, sang ayah menyulut rokok klobot, merenungi nasib putra sulungnya yang mulai menginjak usia dewasa. "Leh, kamu tidak bisa terus-terusan di desa," ucap ayahnya pelan, memecah keheningan. "Coba kamu merantau saja ke Jakarta." Yanto menoleh, mengernyitkan dahi. "Ke Jakarta, Pak. Saya tidak punya kenalan di sana. Mau kerja apa?" Ayahnya mengembuskan asap rokok perlahan sebelum menjawab. "Ke tempat Pak Trisno. Dia itu kan tetangga desa kita yang sukses besar di ibu kota. Dulu dia berangkat hanya membawa baju di badan. Sekarang sudah punya belasan gerobak bakso dan warung besar. Kemarin ayahnya cerita kalau Pak Trisno selalu terbuka menampung anak-anak muda dari Wonogiri yang mau bekerja." Nama Pak Trisno memang tidak asing di telinga Yanto. Di kampung halaman mereka, sosok pria setengah baya itu dianggap sebagai pahlawan kesuksesan. Setiap kali pulang saat hari raya, Pak Trisno selalu membawa mobil pribadi dan membagikan uang kepada warga desa. Banyak pemuda desa yang ikut bersamanya berhasil membawa pulang uang untuk memugar rumah orang tua mereka. "Kamu belajar dulu dari beliau," lanjut sang ayah penuh harap. "Pelajari bagaimana cara mengelola usaha kuliner, bagaimana meracik kuah bakso yang enak. Nanti kalau sudah punya pengalaman dan modal, kamu bisa membuka usaha sendiri." Dorongan serta harapan besar dari orang tuanya membuat Yanto mantap melangkah. Seminggu kemudian, berbekal satu tas pakaian dan uang saku seadanya, Yanto menaiki bus malam menuju Jakarta. Di dalam bus yang laju membelah malam, bayangan Yanto membumbung tinggi. Ia membayangkan sebuah rumah megah tempat Pak Trisno tinggal, tempat belajar yang bersih, dan masa depan cerah yang menantang di depan mata. Namun, kota Jakarta selalu punya cara sendiri untuk menampara bayangan indah para perantau. Selepas subuh, bus mendarat di terminal Kampung Rambutan. Setelah bertanya ke sana kemari dan menaiki angkutan umum beberapa kali, Yanto akhirnya tiba di alamat rumah Pak Trisno yang berlokasi di sebuah pemukiman padat di daerah Jakarta Timur. Yanto berdiri di depan sebuah pagar besi yang sudah berkarat. Bayangan tentang rumah mewah berarsitektur modern seketika sirna dari pikirannya. Bangunan 2 lantai di depannya terlihat sangat kusam. Cat temboknya mengelupas di banyak titik, meninggalkan noda kehitaman akibat rembesan air hujan dan polusi kendaraan. Ketika Yanto melangkah masuk ke dalam halaman, bau amis daging yang bercampur dengan aroma minyak jelatah dan uap gurih kuah bakso langsung menyengat hidungnya. Di lantai bawah, puluhan gerobak bakso kayu bercat hijau berjejer semrawut. Beberapa di antaranya masih kotor dengan sisa-sisa saus yang mengering di pinggiran kayu. "Cari siapa, Mas?" tanya seorang pria bertubuh kurus tanpa mengenakan kaos yang sedang mencuci kuali besar di sudut halaman. "Saya Yanto, Mas, dari Wonogiri. Mau bertemu Pak Trisno," jawab Yanto canggung. Pria itu menyapu keringat di dahinya dengan lengan bawah, lalu menunjuk ke arah tangga kayu di samping rumah. "Walah, putra daerah baru ya. Pak Trisno masih di dalam. Langsung naik saja ke atas kalau mau taruh tas. Tempat tidur karyawan ada di lantai 2.
Yanto menaiki tangga kayu yang berderit nyaring setiap kali diinjak. Begitu sampai di lantai atas, dadanya makin sesak. Ruang luas di lantai 2 itu tidak memiliki sekat sama sekali. Tidak ada kasur empuk, apalagi pendingin ruangan. Yang ada hanyalah deretan kasur lantai tipis yang kusam dan berbau apak, terhampar berdampingan. Lebih dari 20 karyawan tinggal di tempat yang sempit ini. Pakaian basah digantung seenaknya di dinding kayu, menciptakan suasana yang tidak hanya kumuh, tetapi juga jorok. Tak lama kemudian, Pak Trisno muncul dari lantai bawah. Pria itu bertubuh agak tambun dengan garis wajah yang tegas. Ia tersenyum ramah ketika melihat Yanto berdiri memegang tasnya. "Kamu anak Pak Manto kan?" tanya Pak Trisno dengan suara beratnya yang khas. "Inggih Pak Trisno, saya Yanto," jawab Yanto santai sembari mencium tangan pria tua itu sebagai bentuk rasa hormat. "Bagus, ayahmu sudah telepon saya 2 hari lalu. Di sini kita semua saudara satu kampung, Yanto. Kamu tidak usah sungkan. Tapi ingat, di Jakarta tidak ada uang yang jatuh dari langit. Semua harus kerja keras. Untuk bulan pertama, kamu tidak usah pegang gerobak dulu. Kamu bantu-bantu antar bahan baku dan ikut saya melihat operasional di warung utama." Jelas Pak Trisno panjang lebar. "Siap Pak, saya ikut aturan Bapak," sahut Yanto tegas. Siang harinya, Yanto diajak Pak Trisno mendatangi warung bakso utamanya yang berada di tepi jalan raya yang sibuk. Warung ini berbentuk bangunan semi permanen dengan spanduk kain bertuliskan nama Pak Trisno dalam ukuran besar. Dari jarak 50 meter saja, antrean kendaraan yang parkir di depan warung sudah terlihat mengular. Namun, keheranan Yanto justru makin menjadi-jadi ketika ia melangkah masuk ke dalam area makan. Warung yang sangat terkenal dan beromzet puluhan juta rupiah ini sama sekali jauh dari standar kebersihan. Lantai semen yang tidak diubin itu terlihat lengket dan berminyak. Di bawah meja-meja kayu tempat pelanggan duduk, sampah tisu bekas pakai, potongan sedotan, hingga sisa-sisa mie dan pentol bakso yang jatuh menggumpal berserakan begitu saja. Asap kendaraan dari jalan raya bertiup masuk membawa debu tebal yang menempel di dinding-dinding warung. Lalat-lalat hijau beterbangan dengan bebas di sekitar tempat sampah yang dibiarkan terbuka di dekat tempat cuci piring. Secara logika kuliner, kondisi yang tidak higienis seperti ini seharusnya membuat calon pembeli berpikir 2 kali untuk makan. Bau sampah yang menguar pelan di sudut ruangan pasti akan merusak selera makan siapapun. Namun, kenyataan di depan mata Yanto justru sebaliknya. Warung itu penuh sesak. Setiap kali ada pelanggan yang berdiri dari kursinya karena selesai makan, pelanggan lain yang mengantre langsung berebut untuk menduduki kursi kosong tersebut. Bahkan, tanpa memedulikan tempat meja itu belum disapu atau dibersihkan dari sisa makanan pembeli sebelumnya. Yanto berdiri mematung di dekat area racik bakso. Ia memperhatikan salah satu meja yang diisi oleh 4 orang pria berpakaian rapi, tampaknya pegawai kantor di sekitar kawasan tersebut. Ada hal aneh yang ditangkap oleh penglihatan Yanto. 4 pria itu tidak saling bertegur sapa sama sekali. Begitu mangkuk bakso yang berminyak dan bersuhu panas diletakkan di meja mereka, perhatian mereka sepenuhnya terkunci pada makanan tersebut. Mereka melahap pentol bakso dan menyeruput kuahnya dengan sangat cepat, seolah-olah mereka sudah tidak makan selama berhari-hari. Mata mereka terus menatap lurus ke dalam mangkuk. Tidak ada canda tawa, tidak ada percakapan santai layaknya orang yang sedang makan siang bersama rekan kerja. Gerakan tangan mereka memasukkan mie ke dalam mulut terasa begitu konstan, terburu-buru dan berfokus penuh. "Mas, tambah pentolnya 2 lagi," teriak salah seorang pelanggan di meja sebelah dengan wajah tegang, tanpa mengangkat pandangannya dari mangkuk. Yanto berbisik pelan kepada salah satu karyawan senior bernama Mas Pruto yang sedang sibuk memotong tahu goreng di sebelahnya. "Mas Pruto, memangnya pengunjung di sini selalu makan secepat itu ya? Tempatnya kan agak kotor. Tapi kok orang-orang seperti tidak peduli sama sekali." Mas Pruto menghentikan pisau pemotongnya sejenak. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan Pak Trisno tidak berada di dekat mereka. Wajah Mas Pruto berubah agak serius saat menatap Yanto. "Sudah Yanto, kamu kan orang baru di sini," bisik Mas Pruto dengan suara sangat pelan. "Tugasmu cuma membantu dan belajar. Tidak usah terlalu banyak memperhatikan hal-hal yang tidak perlu. Di Jakarta, karakter orang memang beda-beda. Mereka semua terburu-buru karena urusan pekerjaan." Yanto mencoba menerima alasan tersebut. Ia membuang rasa penasarannya jauh-jauh dan kembali bekerja mengangkut wadah mangkuk bersih. Namun, makin lama ia memperhatikan suasana di dalam warung itu, makin kuat perasaan ganjil yang merayapi tengkuknya. Setiap kali ada pelanggan baru yang masuk,
raut wajah mereka yang tadinya lelah atau biasa saja, mendadak berubah menjadi lapar dan bernafsu tinggi begitu menginjakan kaki di atas lantai warung yang kusam tersebut. Mereka seolah-olah berada di bawah pengaruh dorongan yang sangat kuat untuk segera menghabiskan bakso di depan mereka, bayar, lalu pergi meninggalkan tempat itu untuk digantikan oleh mangsa pelanggan berikutnya. Hari pertama di Jakarta berakhir dengan menyisakan banyak pertanyaan yang mengendap di kepala Yanto. Ia duduk di sudut lantai 2 rumah Pak Trisno saat malam mulai larut, mendengarkan dengkur lelah rekan-rekan kerjanya. 1 bulan berlalu dengan cepat. Yanto mulai terbiasa dengan ritme kehidupan perantauan di ibu kota yang serba cepat dan melelahkan. Keinginan kuat untuk mengubah nasib keluarga di Wonogiri membuatnya bekerja tanpa banyak mengeluh. Karena dinilai rajin, jujur, dan sigap dalam bekerja, Pak Trisno akhirnya memberikan kepercayaan penuh kepada Yanto untuk memegang 1 gerobak bakso sendiri. Pagi itu, suasana di halaman rumah Pak Trisno sudah riuh sejak pukul 6. Karyawan-karyawan lain sibuk meracik bumbu, merebus air, serta menata mangkuk dan bahan jualan di atas gerobak masing-masing. Yanto pun mempersiapkan rombong kayunya dengan penuh semangat. Sebelum berangkat keliling ke daerah pemukiman padat penduduk, Yanto menyadari stok daun bawang dan seledri di gerobaknya masih kurang. Yanto bergegas melangkah masuk ke dalam rumah utama milik Pak Trisno. Ia berniat mengambil persediaan sayuran yang biasanya disimpan di dalam kulkas besar di area dapur bawah. Langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit karet tak menimbulkan suara sama sekali saat menyusuri lorong remang-remang di samping tangga. Saat melintasi sebuah lorong kecil dekat gudang penyimpanan barang bekas, Yanto menghentikan langkahnya. Pintu kayu gudang yang biasanya terkunci rapat itu sedikit terbuka, menyisakan celah berukuran beberapa sentimeter. Dari balik celah itu, terdengar suara gumaman pelan yang tak begitu jelas bahasanya, diselingi aroma kemenyan yang menyeruak tajam menembus hidung. Rasa penasaran mengalahkan niat awalnya. Yanto mengendap-endap mendekati pintu, menahan napas, lalu mengintip ke dalam melalui celah sempit. Di dalam ruangan yang remang tanpa penerangan lampu tersebut, terlihat Pak Trisno sedang duduk bersila di atas lantai semen. Yang membuat tengkuk Yanto seketika meremang adalah arah duduk juraganya. Pak Trisno tidak menghadap ke barat layaknya orang yang sedang menjalankan ibadah sholat, melainkan menghadap persis ke sudut tenggara gudang yang gelap. Pak Trisno bertelanjang dada, matanya terpejam rapat, sementara kedua tangannya melakukan gerakan-gerakan aneh di udara, kadang menepuk lantai pelan, lalu merentangkan jemarinya ke depan seolah sedang memberi penghormatan kepada sosok gaib yang tak kasat mata. Gumaman dari mulutnya semakin nyaring, terdengar seperti rapalan mantra kuno. Yanto mematung, badannya kaku karena terkejut. Tanpa sengaja, ujung sandalnya menyenggol sebuah kaleng cat kosong di dekat pintu. Klek, suara itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan lorong. Gumaman di dalam gudang seketika terhenti. Mata Pak Trisno mendadak terbuka lebar, lalu kepalanya menoleh patah-patah ke arah pintu. Yanto yang panik mencoba mundur, tetapi pintu gudang sudah ditarik dari dalam hingga terbuka lebar. Pak Trisno berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, matanya merah menatap tajam ke arah Yanto. Untuk beberapa detik, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. "Kamu sedang apa di situ, Yanto?" tanya Pak Trisno dengan nada suara yang sangat dingin dan berat. Yanto gemetar hebat, dadanya berdegup kencang. Maaf Pak Trisno, saya cuma mau ambil daun bawang di kulkas untuk jualan, tidak sengaja lewat sini." Pak Trisno mengamati wajah Yanto yang pucat pasi. Ketegangan di raut wajah pria tua itu perlahan memudar, berganti dengan helaan napas panjang. Ia mengusap dadanya, lalu menepuk bahu Yanto pelan. "Ikut saya sebentar," kata Pak Trisno tenang, mengisyaratkan Yanto untuk masuk ke dalam gudang kecil itu. Dengan langkah ragu, Yanto menuruti perintah juragannya. Di dalam gudang, bau dupa terasa sangat pekat. Di sudut ruangan tempat Pak Trisno duduk tadi, terlihat sebuah mangkuk tanah liat berisi abu kemenyan dan beberapa bunga kantil yang sudah layu. "Kamu kaget melihat saya seperti tadi?" tanya Pak Trisno memecah kecanggungan. Yanto mengangguk pelan tanpa berani menatap mata juragannya. "Inggih Pak, saya pikir Bapak sedang salat." Pak Trisno terkekeh pelan, sebuah tawa kering yang terdengar tanpa emosi. "Yanto, kamu ini masih muda, masih polos. Daripada kamu menduga-duga yang tidak benar dan mendengar cerita yang aneh-aneh dari karyawan lain, lebih baik saya bicara jujur sama kamu sekarang."
Pak Trisno memperbaiki posisi berdirinya, menatap lurus ke arah Yanto dengan raut wajah sangat serius. Apa yang kamu lihat tadi itu bagian dari ikhtiar saya. Kalau kata orang-orang awam, saya ini pakai penglaris. Saya memelihara jin perewangan. Ucap Pak Trisno jujur, tanpa ada nada penyesalan sedikit pun. Yanto melotot. Ia tak menyangka sang juragan akan mengakui hal mistis itu secara terang-terangan di hadapannya. Pak, tapi kan itu... Yanto bicaranya terbata-bata, bingung harus merespons apa. Dengar baik-baik Yanto. Potong Pak Trisno tegas. Di Jakarta ini, persaingan bisnis kuliner itu sangat kejam. Kamu pikir bisnis bakso saya bisa membesar sampai punya belasan gerobak cuma karena racikan bumbu penyedap? Tidak. Tidak ada satupun pebisnis kuliner besar yang cuma mengandalkan cara biasa. Semua pakai pegangan. Saya mempercayai hal ini karena terbukti membuat usaha saya berkembang pesat dan bisa memberi makan puluhan karyawan, termasuk membantu orang-orang dari kampung kita. Pak Trisno mendekatkan wajahnya ke Yanto, lalu berbisik. Jadi, kalau nanti kamu melihat hal-hal aneh lagi di rumah ini atau di warung, tidak usah kaget dan tidak usah banyak tanya. Diam saja, pura-pura tidak tahu. Mengerti? Inggih Pak, mengerti, sahut Yanto pasrah. Setelah percakapan yang mendebarkan itu, Yanto keluar mengambil daun bawang, lalu segera mendorong gerobaknya meninggalkan rumah. Pikiran Yanto kalut sepanjang jalan. Kata-kata Pak Trisno terus berputar di kepalanya. Rasa takut bercampur aduk dengan kebingungan moral. Di satu sisi, ia butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga di desa, tetapi di sisi lain ia tahu ada hal menyimpang yang sedang terjadi di balik bisnis ini. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di gudang tersebut, Yanto berusaha keras mengabaikan pengakuan sang juragan dan fokus berjualan keliling. Gerobak baksonya selalu laris manis di kawasan pemukiman yang ia lewati. Hingga pada suatu sore yang mendung, sekitar pukul 5, Yanto sedang mangkal di sudut sebuah gang perumahan. Stok pentol, tahu dan mie di gerobaknya sudah habis terjual. Yang tersisa hanyalah kuah bakso di dalam kuali besar yang masih mengepulkan uap panas. Seorang ibu rumah tangga membawa mangkuk kaleng mendatangi gerobak Yanto. "Mas, baksonya masih ada?" tanya ibu itu. "Sudah habis Bu, pentol sama tahunya sudah tidak ada," jawab Yanto ramah. "Duh, sayang banget. Ini anak saya yang kecil lagi rewel banget mau minum kuah bakso Mas Yanto. Beli kuahnya saja boleh Mas? 5.000 rupiah saja, tidak apa-apa tidak ada pentolnya," bujuk ibu tersebut. Yanto merasa kasihan melihat raut wajah sang ibu. "Ya sudah Bu, saya kasih kuahnya saja ya. Biar saya aduk dulu, siapa tahu masih ada sisa potongan daging di dasar kuali." Yanto mengambil centong besar bertangkai panjang. Ia mencelupkan centong itu ke dasar kuali aluminium yang dalam, meraba-raba bagian bawah kuah yang keruh dan berminyak. Biasanya, di dasar kuali terdapat sisa-sisa tetelan daging atau gaji sapi yang tertinggal. Saat centongnya menabrak sesuatu di dasar kuali, Yanto merasakan tekstur yang aneh. Benda itu lunak, namun terasa mengganjal dan cukup lebar ketika diangkat dengan centong. "Ada potongan dagingnya tidak Mas?" tanya ibu pembeli itu menanti. "Sebentar ya Bu," jawab Yanto sambil perlahan mengangkat centongnya keluar dari permukaan kuah yang mendidih. Begitu benda itu terangkat ke atas permukaan kuah, mata Yanto membelalak sempurna. Jantungnya serasa berhenti berdetak seketika. Di atas centong besarnya tergantung sehelai kain basah yang bersimbah kuah minyak panas. Kain itu bukan potongan daging, bukan pula serbet dapur. Kain itu jelas-jelas berbentuk celana dalam kain warna hitam yang sudah tampak kusam. Syok parah melanda Yanto. Tangannya mendadak gemetar hebat. Sebelum ibu pembeli itu menyadari apa yang ada di atas centongnya, dengan refleks cepat, Yanto langsung mencelupkan kembali celana dalam itu ke dasar kuali hingga tenggelam tak berbekas. Pikiran Yanto kacau balau, rasa mual mendadak bergejolak di perutnya. "Kenapa Mas? Kok mukanya pucat?" tanya sang ibu heran. Yanto berusaha menguasai diri, menyapu keringat dingin yang mengucur di dahi. "Maaf sekali Bu, ternyata kuahnya sudah habis total, tinggal endapan bumbu hitam di bawah. Sudah tidak enak kalau diminum. Uangnya tidak usah Bu, maaf ya." "Oh alah, ya sudah kalau begitu Mas, terima kasih ya," sahut ibu itu agak kecewa lalu berjalan pergi. Setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan ibu tersebut sudah menghilang di belokan gang, Yanto segera menutup gerobaknya rapat-rapat. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil jepitan besi panjang dan kembali mengaduk dasar kuali. Ia menjepit benda asing itu lalu mengangkatnya keluar. Memang benar,
Itu adalah sehelai celana dalam bekas yang sengaja direbus bersama kuah bakso yang dijualnya kepada ratusan orang setiap hari. Malam harinya, Yanto tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan celana dalam di dalam kuali panas terus membayanginya, menimbulkan rasa jijik yang luar biasa. Keesokan harinya pukul 5 pagi, sebelum karyawan lain terbangun sepenuhnya, Yanto memberanikan diri menemui Pak Trisno yang sedang duduk minum kopi di teras rumah. "Pak Trisno," panggil Yanto pelan. Pak Trisno menoleh, menyeruput kopinya. "Ada apa, Yanto? Pagi-pagi sudah rapi?" Yanto mendekat, menyatukan kedua tangannya. "Pak, saya mau bicara soal jualan kemarin sore. Waktu saya mau bersihkan kuali gerobak saya menemukan ada celana dalam di dalam kuah bakso, Pak." Yanto melanjutkan dengan nada panik. "Sepertinya ada karyawan lain yang jahat sama Bapak. Ada yang sengaja memasukkan celana dalam kotor itu ke kuali saya buat mencelakai bisnis Bapak." Pak Trisno tidak menunjukkan reaksi terkejut sama sekali. Pria itu justru meletakkan cangkir kopinya ke atas meja secara perlahan, lalu menatap Yanto dengan raut wajah santai, hampir tanpa ekspresi. Yanto," kata Pak Trisno sambil menggeleng-gelengkan kepala pelan. "Kan sudah pernah saya bilang, kamu tidak usah heran kalau melihat hal-hal aneh." Yanto melotot tak percaya. "Maksud Pak Trisno bagaimana?" "Celana dalam itu bukan dimasukkan orang lain untuk mencelakai saya," ucap Pak Trisno santai tanpa rasa bersalah. "Itu memang bagian dari syarat ritual penglaris yang harus dijalankan. Petunjuk langsung dari dukun saya." Dada Yanto berombak keras menahan gejolak di dalam dirinya. "Jadi, Bapak sendiri yang memasukkan celana dalam itu ke kuali bakso?" "Bukan cuma di gerobakmu," jawab Pak Trisno dingin. "Semua gerobak dan kuali besar di warung utama juga pakai celana dalam yang sudah dirawat oleh dukun saya. Kain itu yang membuat aroma kuah jadi dipuja pelanggan dan bikin orang ketagihan. Sudah, kamu tidak usah dipikirkan. Yang penting jualanmu laris dan kamu dapat uang pesangon tiap bulan. Cuci saja kualinya seperti biasa." Yanto berdiri mematung di teras rumah. Pengakuan dingin dari juragannya itu membuat lidahnya keluh tak mampu berkata-kata lagi. Rasa jijik dan mual yang mengganjal di dalam dada Yanto tak serta-merta membuatnya bisa mengemas barang dan langsung pulang ke Wonogiri. Realitas kehidupan merantau kerap kali menuntut kompromi yang pahit. Di kampung halaman, orang tuanya menggantungkan harapan besar pada penghasilannya setiap bulan. Mau tidak mau, Yanto memilih membendung nuraninya, menelan bulat-bulat rahasia kelam di balik kuali bakso Pak Trisno, dan terus berpura-pura tidak tahu demi bertahan hidup. Bulan demi bulan berganti tanpa terasa. Yanto terus menjalani rutinitas harian mendorong gerobak, memutari ganggang perumahan, dan menerima lembaran uang dari para pembeli yang tidak pernah tahu rahasia di dalam kuah gurih tersebut. Hingga akhirnya, ketika masa kerjanya memasuki bulan ke-6, fisik Yanto mulai tumbang. Kelelahan yang menumpuk serta tekanan batin yang ia pendam sendiri membuat daya tahan tubuhnya merosot drastis. Tubuhnya terserang demam tinggi, kepalanya terasa dihantam beban berat, dan persendiannya ngilu hebat. Selama 2 hari penuh, Yanto hanya bisa terbaring lemas di atas kasur lantai tipis di ruangan atas rumah Pak Trisno, mengabaikan bisingnya aktivitas karyawan lain di bawah. Pada malam kedua saat tubuhnya menggigil membakar, Yanto tertidur lelap akibat efek rasa sakit yang teramat sangat. Disinilah teror gaib itu mulai merambah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dalam tidurnya, Yanto merasa terbangun di tengah malam yang sangat pekat. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi suara dengkur puluhan karyawan mendadak sunyi senyap, seolah seluruh kehidupan di sekitarnya telah dibekukan. Berada dalam kondisi antara sadar dan bermimpi, Yanto merasa tubuhnya didorong oleh rasa penasaran untuk melangkah turun menuju lantai bawah. Langkah kaki Yanto terasa begitu ringan tanpa bobot. Ketika ia berada di pertengahan anak tangga kayu, matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya seketika mendidih oleh rasa takut. Di lantai bawah, sebuah bayangan hitam raksasa berdiri merintangi ruangan. Sosok itu berukuran sangat tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya berotot kekar layaknya manusia, namun berkulit legam tertutup bulu kasar. Yang paling mengerikan adalah bagian kepalanya. Sosok itu memiliki kepala kerbau jantan yang penuh darah kering, lengkap dengan sepasang tanduk hitam runcing yang menjulang tinggi ke atas. Napas sosok itu terdengar berat dan memburu, mengembuskan uap dingin dari hidungnya yang lebar. Sebelum Yanto sempat menjerit, sosok bertubuh kekar itu melangkah mendekati kamar pribadi Pak Trisno di ujung ruangan.
Tanpa perlu membuka pintu, makhluk itu mengulurkan tangannya yang bertangan cakar besar. Detik berikutnya, pintu kamar terlempar pelan dan sosok itu menarik tubuh Pak Trisno keluar. Pak Trisno tergeletak di atas lantai semen yang dingin. Tubuh juragan itu tampak sangat lemah, tak berdaya layaknya seonggok daging tanpa tulang. Makhluk berkepala kerbau itu kemudian memegang kedua pergelangan kaki Pak Trisno dengan cengkeraman kuat, lalu menyeret tubuh juragannya secara kasar menyusuri lantai menuju arah luar rumah. Kepala dan punggung Pak Trisno terhentak-hentak menghantam lantai semen yang kasar. Namun anehnya, Pak Trisno tidak berteriak ataupun merintih. Pria tua itu hanya terbaring kaku, matanya terbuka lebar memandang kosong ke arah langit-langit, sementara mulutnya terkunci rapat seolah-olah suara di tenggorokannya telah dicabut paksa. Srek, srek. Suara gesekan tubuh Pak Trisno dengan lantai terdengar begitu nyata di telinga Yanto. Rasa takut yang teramat sangat menghantam dada Yanto hingga ia tersentak bangun dari tidurnya. Yanto terbangun dengan napas terengah-engah. Peluh dingin mengucur deras membasahi kaus dan kasur tempatnya berbaring. Jantungnya berdegup sangat kencang seperti hendak melompat keluar dari dada. Yanto buru-buru menoleh ke sekelilingnya. Rekan-rekan kerjanya masih tertidur lelap di kegelapan kamar. Yanto mengusap wajahnya yang pucat pasi, menatap kedua tangannya yang masih gemetar hebat. Cuma mimpi, itu cuma mimpi buruk, bisiknya pelan pada diri sendiri, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Namun, kendati berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bunga tidur akibat demam tinggi, gambaran sosok bertanduk raksasa dan bayangan tubuh Pak Trisno yang diseret kasar itu melekat sangat kuat di dalam ingatannya. Ada firasat buruk yang mulai merayapi benak Yanto bahwa mimpinya bukan sekedar imajinasi biasa. Setelah 3 hari beristirahat, demam Yanto mereda dan ia kembali bekerja seperti biasa. Pengalaman mimpi buruk itu perlahan mulai tergeser oleh kesibukan jualan harian, meski rasa cemas tak pernah benar-benar hilang dari hatinya. 1 bulan berselang setelah kejadian tersebut, teror mistis itu kembali mendatangi Yanto. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Yanto terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari lantai bawah. Suara itu terdengar seperti benturan benda-benda berat dan gesekan kayu yang sangat bising, mirip seperti ada banyak orang yang sedang memindahkan gerobak secara paksa. Yanto mengucek matanya, mendudukkan diri di atas kasur. Ia melirik jam dinding tua di dekat pintu yang menunjukkan angka 2 dini hari. Jam 2 pagi kok ramai sekali di bawah, gumam Yanto heran. Dengan kondisi setengah sadar, Yanto bangkit dan berjalan pelan menuju anak tangga untuk menyintip ke lantai bawah. Begitu dadanya sejajar dengan pembatas tangga, pandangan Yanto mendadak terkunci. Aura di dalam rumah terasa sangat dingin, mencekam, dan berbau amis yang teramat menyengat. Di bawah sana, mimpi buruk sebulan lalu terulang kembali, namun kali ini jauh lebih mengerikan. Bukan hanya 1, melainkan ada 3 sosok manusia bertubuh kekar, dengan kepala kerbau bertanduk panjang berdiri di tengah ruangan. Matanya menyala merah di dalam kegelapan remang rumah. Ketiga makhluk perewangan itu tampak sangat marah dan liar. 2 dari makhluk tersebut memegang pergelangan kaki Pak Trisno, sementara 1 makhluk lainnya memegang rambut juragannya dari belakang. Mereka menarik paksa tubuh Pak Trisno keluar dari dalam kamar secara bersamaan. Pak Trisno kembali terbaring kaku di atas lantai. Wajah pria tua itu sangat pucat, matanya melotot tajam ke atas, seolah sedang menyaksikan siksaan tak terlihat yang teramat menyakitkan. Mulutnya menganga lebar, tetapi tidak ada sepatah kata pun atau teriakan yang keluar dari bibirnya yang membiru. Ketiga sosok bertanduk itu menyeret tubuh Pak Trisno secara brutal menuju arah pintu depan, membiarkan kepala juraganya terbentur-bentur lantai semen tanpa ampun. Yanto memegang erat pegangan tangga kayu. Tangan dan lututnya gemetar begitu hebat hingga giginya berkerotok ketakutan. Ia ingin berlari kembali ke kasurnya atau berteriak membangunkan teman-temannya, tetapi seluruh otot tubuhnya seakan terkunci rapat oleh kekuatan gaib di ruangan itu. Tepat saat ketiga makhluk itu menyeret Pak Trisno melewati bawah tangga, salah satu sosok berkepala kerbau mendadak menghentikan langkahnya. Makhluk itu memutar kepalanya yang besar secara perlahan, lalu mengarahkan pandangan matanya yang merah menyala persis ke posisi Yanto berdiri di atas tangga. Herrrr. Suara geraman berat berdengung rendah dari tenggorokan makhluk tersebut, menggetarkan dada Yanto. Ah! Yanto berteriak ketakutan dan tersentak hebat, jatuh terduduk di atas kasurnya di lantai 2. Napas Yanto memburu drastis, dadanya naik turun dengan cepat.
Suasana di lantai 2 masih gelap gulita. Rekan di sebelahnya, Mas Broto, terbangun dan mengguncang bahu Yanto yang basah oleh keringat dingin. "Kamu kenapa, Yanto? Kaget begitu, berteriak-teriak malam-malam?" tegur Mas Broto dengan nada panik dan suara serak khas bangun tidur. Yanto menatap Mas Broto dengan mata membelalak penuh ketakutan. Napasnya masih belum teratur. "Mas Broto, Pak Trisno, Mas. Pak Trisno diseret makhluk," kata Yanto terbata-bata dengan suara gemetar. Mas Broto mengernyitkan dahi, lalu menepuk jidatnya pelan. "Hush, bicara apa kamu ini? Kamu itu cuma mimpi buruk lagi. Sudah, minum air putih dulu, terus tidur lagi. Jangan berpikiran yang tidak-tidak malam-malam begini." Mas Broto menyodorkan botol air mineral di dekat kasur. Yanto meneguk air itu dengan tangan yang masih belum bisa berhenti gemetar. Malam itu, Yanto tidak berani memejamkan matanya lagi hingga fajar menyingsing. Firasat buruk yang membayangi Yanto akhirnya berubah menjadi kenyataan pahit hanya beberapa hari setelah mimpi buruk kedua itu terjadi. Suatu pagi, rumah kontrakan tempat menginap para karyawan mendadak digegerkan oleh kondisi Pak Trisno. Pria tua yang biasanya selalu bangun paling awal untuk mengawasi persiapan jualan itu ditemukan terbaring tak berdaya di kamar pribadinya. Tubuhnya menggigil hebat, suhunya sangat tinggi, dan dadanya sesak berat. Hari itu, tidak ada satupun gerobak bakso yang keluar jualan. Seluruh aktivitas diliburkan karena Pak Trisno harus dilarikan ke sebuah rumah sakit daerah di Jakarta Timur menggunakan mobil pribadi sang istri. Selama seminggu pertama, Pak Trisno dirawat di ruang inap kelas 3 bersama 5 pasien lainnya. Karena kasihan dengan kondisi juraganya dan ingin membalas kebaikan sang juragan yang telah memberinya pekerjaan, Yanto bersama beberapa karyawan senior bergantian menjenguk dan membantu menjaga di rumah sakit. Salah satu karyawan kepercayaan Pak Trisno yang paling sering berada di sana adalah Aji, seorang pemuda yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun bersamanya. Pada hari kelima perawatan, sebuah kejadian aneh dan mengerikan melanda ruang inap umum tersebut. Sore itu, suasana bangsal terasa tenang. Pak Trisno sedang terbaring lemas dengan selang infus menancap di tangannya, didampingi oleh Aji yang duduk di kursi samping tempat tidur. Tiba-tiba, mata Pak Trisno yang tadinya terpejam rapat mendadak terbuka lebar. Pria tua itu tersentak mendudukkan dirinya di atas kasur dengan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Wajahnya yang pucat mendadak berubah menjadi liar dan penuh ketakutan. Matanya menatap lurus ke arah pintu masuk bangsal umum yang sedang terbuka sedikit. "Ji! Aji!" teriak Pak Trisno histeris dengan suara melengking yang memecah ketenangan ruangan. Aji yang kaget setengah mati langsung berdiri merangkul bahu juraganya. "Ada apa, Pak Trisno? Kenapa bangun mendadak begini?" Jari tangan Pak Trisno yang gemetar hebat menunjuk lurus ke arah pintu depan bangsal. Napasnya memburu cepat, seperti orang yang sedang dikejar binatang buas. "Usir itu, Ji. Usiriku. Usir!" jerit Pak Trisno seraya mencoba meronta dari pegangan Aji. Aji menoleh ke arah pintu. Koridor di luar tampak sepi. Hanya ada beberapa suster yang lalu lalang membawa troli obat. Tidak ada hal mencurigakan sama sekali di sana. "Mengusir apa, Pak? Di pintu tidak ada siapa-siapa," tanya Aji bingung bercampur cemas. "Iku celeng, Ji. Ada babi hutan besar sekali di depan pintu. Matanya merah, mau menyundul masuk ke sini," teriak Pak Trisno makin menjadi-jadi. "Usir, Ji. Dia mau menyeruduk saya." Teriakan histeris Pak Trisno membuat 5 pasien lain beserta keluarga yang menjaga di ruangan itu kaget dan merasa sangat terganggu. Beberapa keluarga pasien mulai berbisik-bisik, sementara perawat berdatangan untuk menenangkan keadaan. Aji merasa sangat malu dan serba salah. Ia berulang kali meyakinkan Pak Trisno bahwa pintu itu kosong, tetapi sang juragan terus meracau ketakutan setengah mati sambil menutup matanya rapat-rapat dengan kedua tangan. Melihat kondisi suaminya yang terus menunjukkan gejala gangguan emosional dan membuat kegaduhan di ruang umum, istri Pak Trisno akhirnya mengambil tindakan tegas. Pada malam harinya, beliau memutuskan untuk memindahkan Pak Trisno ke ruang perawatan VIP, sebuah kamar tunggal yang lebih tenang di lantai atas rumah sakit. Namun, kepindahan ke kamar pribadi yang mahal itu ternyata sama sekali tidak menjauhkan Pak Trisno dari teror gaib yang mengincarnya. 2 hari setelah pindah ke ruang VIP, giliran Aji kembali yang menyaksikan kejadian membakar bulu kuduk. Sore hari sekitar pukul 5, Aji pamit sebentar turun ke lantai dasar untuk membeli makanan dan minuman di kantin rumah sakit.
Kamar VIP itu ditinggalkan dalam keadaan terkunci dari luar, dan Pak Trisno sedang tertidur lelap akibat pengaruh obat penenang. 20 menit kemudian, Aji kembali ke lantai atas sambil membawa kantong plastik berisi makanan. Begitu Aji memutar gagang pintu dan melangkah masuk ke dalam kamar VIP, kantong plastik di tangannya mendadak terlepas dan jatuh ke lantai. Makanan yang baru dibelinya berserakan begitu saja. Di dalam ruangan yang remang itu, Pak Trisno sedang berdiri tegak di atas kasur rumah sakit. Tubuh pria tua itu kaku seperti patung. Matanya melotot kosong menatap langit-langit kamar, sementara kedua tangannya terangkat lurus ke depan dalam posisi yang sangat tidak wajar. Wajahnya begitu pucat tanpa darah, seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar dari raganya. Aji membeku di ambang pintu, merinding hebat melihat pemandangan menyeramkan di depannya. Pak Trisno, Bapak sedang apa di atas kasur? Tanya Aji dengan suara bergetar ketakutan. Ayo turun Pak, nanti Bapak jatuh. Pak Trisno tidak langsung menjawab. Perlahan-lahan, kepalanya menoleh menatap Aji. Pandangan matanya begitu hampa, dingin, dan sayu. Pria tua itu kemudian mendudukkan dirinya perlahan di tepi kasur, membiarkan kakinya bergantungan. Aji mendekat dengan langkah pelan dan gemetar. Bapak kenapa berdiri begitu tadi? Pak Trisno memegang lengan Aji dengan cengkeraman jari-jarinya yang sangat dingin seperti es. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Aji, lalu berbisik dengan suara berat yang parau. Ji, barusan ada yang datang ke sini. Bisik Pak Trisno pelan. Siapa yang datang, Pak? Pintu kan diselot dari luar. Sahut Aji ketakutan. Ada 4 orang, Ji. Bertubuh besar. Lanjut Pak Trisno dengan nafas tersengal-sengal. Katanya, saya mau dibawa sore ini. Saya bilang saya tidak mau, saya masih mau hidup. Tapi mereka bilang, nanti malam mereka mau datang lagi. Saya pasti mau dibawa, Ji. Aji menelan ludah dengan susah payah. Bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegang. Sudah Pak, jangan bicara yang aneh-aneh begitu. Bapak harus fokus sembuh. Kita semua menunggu Bapak kembali ke warung jualan lagi. Pak Trisno tidak merespons ucapan Aji. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala pelan sambil menatap lurus ke dinding kosong dengan tatapan penuh kepasrahan dan ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, Aji menceritakan seluruh kejadian aneh tersebut kepada istri Pak Trisno dan rekan-rekan kerja di rumah kontrakan, termasuk Yanto. Mendengar cerita itu, Yanto langsung teringat pada mimpinya sendiri, mimpi tentang sosok-sosok berkepala kerbau yang menyeret Pak Trisno keluar rumah. Yanto makin yakin bahwa 4 sosok yang disebutkan oleh Pak Trisno adalah makhluk-makhluk perewangan yang sama dengan yang ada di dalam mimpinya. 2 hari kemudian, Yanto mendapat kesempatan untuk menjenguk juraganya di ruang VIP. Kondisi Pak Trisno saat itu sudah sangat memprihatinkan. Pria tua yang dulunya dikenal sangat tegas dan berwibawa itu, kini hanya bisa terbaring lemah tak berdaya. Berbagai selang medis menempel di tubuhnya. Pak Trisno tidak bisa lagi diajak berkomunikasi. Matanya sesekali terbuka, namun ia hanya bisa mengerang pelan dari dalam tenggorokannya, seolah sedang menahan rasa sakit luar biasa yang tak terlihat oleh mata manusia. Suara erangannya terdengar begitu berat dan penuh penderitaan, membuat siapa saja yang mendengarnya merasa pilu sekaligus merinding. 3 minggu berlalu sejak Pak Trisno pertama kali dilarikan ke rumah sakit. Pada suatu sore yang mendung di minggu ketiga, Yanto sedang mendorong gerobak baksonya mengelilingi daerah perumahan seperti biasa. Tiba-tiba, telepon genggam di dalam saku celananya bergetar berulang kali. Yanto menghentikan langkah gerobaknya di tepi jalan, lalu mengangkat panggilan tersebut. Suara Aji terdengar dari seberang telepon, terisak menangis sesenggukan. Yanto, kamu di mana sekarang? Tanya Aji dengan suara terputus-putus. Saya masih keliling jualan di gang perumahan, Mas. Ada apa? Jawab Yanto dengan perasaan tak enak. Segera kembali ke rumah kontrakan sekarang, Yanto. Putar balik gerobakmu, kata Aji menyapu air matanya. Pak Trisno sudah meninggal dunia di rumah sakit barusan sore ini. Telepon terputus. Yanto mematung di samping gerobaknya. Rasa hening yang mencekam seketika melingkupi perasaannya di tengah bisingnya lalu lintas jalanan Jakarta. Kabar duka itu menyebar sangat cepat ke seluruh karyawan yang tersebar di berbagai sudut Jakarta. Sore itu juga, sebelum malam membentang, seluruh gerobak jualan ditarik kembali ke rumah kontrakan. Tidak ada riuh keceriaan seperti biasanya. Halaman yang biasa dipenuhi kepulan uap kuah bakso kini berubah hening dan mencekam. Ambulans yang membawa jenazah Pak Trisno sempat berhenti sejenak di rumah kontrakan Jakarta untuk disembahyangkan oleh para karyawan.
Setelah itu, tanpa menunda waktu lebih lama, iring-iringan kendaraan langsung bertolak menempuh perjalanan darat belasan jam menuju kampung halaman beliau di Wonogiri. Yanto dan beberapa karyawan asal Wonogiri ikut menumpang bus rombongan untuk mengantarkan sang juragan ke peristirahatan terakhirnya. Sesampainya di Wonogiri, suasana duka menyelimuti rumah orang tua Pak Trisno. Warga desa berbondong-bondong melayat. Bagi masyarakat setempat, almarhum adalah sosok dermawan yang sukses mengangkat perekonomian banyak pemuda desa. Tidak ada satupun warga yang curiga atau mengetahui rahasia kelam di balik kesuksesan tersebut. Prosesi pemakaman pada pagi harinya berjalan dengan sangat lancar. Jenazah Pak Trisno digotong menyusuri jalan setapak desa menuju pemakaman umum yang berjarak sekitar 15 menit jalan kaki. Tanah merah perlahan menutup liang lahat, disertai taburan bunga dan doa-doa yang dipanjatkan oleh pelayat. Secara kasat mata, segalanya tampak normal dan tenang. Namun bagi Yanto, ketenangan itu hanyalah ilusi semata. Teror mistis yang mengikatnya ternyata belum sepenuhnya mereda. Sesuai tradisi masyarakat Jawa, pihak keluarga menggelar acara tahlilan setiap malam untuk mendoakan almarhum. Yanto selalu hadir bersama ayah dan warga desa lainnya. Pada malam keempat selepas tahlilan selesai, Yanto kembali ke rumah orang tuanya dan tertidur lelap karena kelelahan fisik yang menumpuk. Malam itu, mimpi buruk yang teramat mengerikan kembali menghampirinya. Di dalam mimpinya, Yanto tidak lagi berada di Wonogiri, melainkan kembali ke lantai dasar rumah kontrakan di Jakarta. Suasana ruangan itu dipenuhi kabut merah yang pekat dan aroma bau busuk menyengat. Di tengah ruangan, Yanto melihat tubuh Pak Trisno sedang dikerumuni oleh beberapa sosok gaib. Kali ini, wujud makhluk-makhluk itu tampak lebih brutal dan mengerikan. Kulit tubuh mereka yang berotot kekar berwarna merah membara seperti arang yang terbakar. Kepala mereka tetap berwujud kepala kerbau jantan dengan tanduk menjulang tinggi. Makhluk-makhluk itu menarik tubuh Pak Trisno secara paksa dan tanpa belas kasihan. Dua makhluk memegang pergelangan kakinya, menyeret tubuh juragan itu menyusuri lantai tanah berkerikil tajam. Wajah Pak Trisno tergesek kasar di atas tanah hingga hancur dan berdarah-darah. Kedua tangannya patah, terkulai lemas tak bertenaga seolah hanya terikat oleh lembaran kulit yang menempel. Pak Trisno merintih dan berteriak kesakitan dalam mimpi Yanto, tetapi makhluk-makhluk merah itu terus menyeretnya tanpa henti menuju kegelapan yang pekat. Yanto tersentak bangun dari tidurnya. Duduk tegak di atas kasur kamarnya di Wonogiri, Yanto meraba dadanya yang berombak keras. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya terengah-engah seperti baru saja berlari maraton. Rasa takut yang teramat sangat membuat Yanto tidak berani berbaring sendirian lagi. Dengan tubuh gemetar, ia bergeser mendatangi ibunya yang sedang tidur di kamar depan. "Bu, ibu," bisik Yanto pelan sambil menggoyangkan bahu ibunya. Sang ibu terbangun, mengucak matanya dengan heran. "Ada apa, Le? Kok mukamu pucat sekali?" "Saya mimpi buruk lagi, Bu. Mimpi tentang Pak Trisno. Takut sekali saya," kata Yanto dengan suara gemetar. Ibunya mengusap kepala Yanto dengan lembut. "Sudah, Le, itu cuma bunga tidur karena kamu kecapean. Baca doa dulu, terus tidur di sebelah ibu saja." Yanto akhirnya tidur di samping ibunya hingga pagi tiba, tetapi bayangan wajah Pak Trisno yang hancur dalam mimpi tersebut terus membekas kuat di pikirannya. Rangkaian tahlilan berlanjut hingga malam ke-7. Malam itu, jamaah yang hadir cukup banyak. Selepas doa bersama selesai dibacakan, para warga tidak langsung pulang. Mereka duduk melingkar di halaman rumah duka, menyeruput teh hangat sambil mengobrol santai memecah dinginnya malam. Yanto duduk di sudut teras dekat Mbah Joyo, seorang bapak tua berusia 62 tahun. Mbah Joyo adalah sosok tokoh adat yang sangat dituakan dan dihormati di desa tersebut. Warga tahu betul bahwa Mbah Joyo memiliki kelebihan spiritual dan bisa melihat hal-hal dari alam gaib. Di tengah obrolan warga mengenai kebaikan almarhum semasa hidup, Mbah Joyo mendadak menghela napas panjang. Wajah tuanya tampak serius dan prihatin. "Sebenarnya, ada hal prihatin yang saya lihat waktu pemakaman almarhum kemarin," kata Mbah Joyo pelan, membuat obrolan beberapa warga di sekitarnya seketika terhenti. Seorang warga parubaya mendekat. "Ada hal prihatin apa, Mbah?" Mbah Joyo membetulkan posisi duduknya, lalu memandang keliling warga di teras, termasuk Yanto yang kini menyimak dengan dada berdebar kencang.
waktu jenazah almarhum Nak Trisno digotong dalam keranda menuju pemakaman. Ucap Mbah Joyo dengan suara berat. Mata batin saya melihat ada 4 sosok asing yang duduk di atas keranda kayu itu. Suasana teras seketika hening. Beberapa warga menelan ludah. Sosok seperti apa, Mbah? Tanya warga itu lagi penasaran. Wujudnya bertubuh manusia kekar, tapi kepalanya kepala kerbau. Tanduknya tinggi dan panjang. Jawab Mbah Joyo jujur. 4 sosok itu duduk menunggangi keranda sepanjang jalan dari rumah duka sampai ke liang lahat. Mendengar penuturan Mbah Joyo, jantung Yanto serasa berhenti berdetak. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Mbah Joyo persis sama dengan sosok yang muncul berulang kali di dalam mimpinya. Mbah, kok bisa ada makhluk seperti itu di atas keranda? Tanya Yanto memberanikan diri, suaranya terdengar agak gemetar. Mbah Joyo menatap Yanto dengan pandangan teduh namun dalam. 4 sosok itu adalah perewangan atau penunggu gaib yang dipelihara oleh almarhum semasa hidupnya untuk mencari kekayaan. Jelas Mbah Joyo tenang. Mereka ikut mengawal keranda karena tugas mereka menjaga almarhum sudah selesai. Mbah Joyo melanjutkan analisis spiritualnya di hadapan warga yang menyimak tanpa suara. Penyebab utama Nak Trisno jatuh sakit parah dan meninggal di rumah sakit sebenarnya sederhana. Dalam perjanjian persekutuan gaib seperti itu, ada janji sajen dan tumbal berkala yang harus diserahkan. Saat almarhum Alpa atau tidak sanggup lagi memenuhi permintaan sajen dari perewangannya, makhluk-makhluk itu akan menagih secara paksa. Jadi sakitnya almarhum itu, tanya seorang warga ragu-ragu. Sakitnya selama berminggu-minggu itu adalah peringatan keras dari perewangannya, tegas Mbah Joyo. Karena almarhum tidak juga memberikan tumbal yang diminta, akhirnya nyawa almarhum sendiri yang diambil oleh perewangannya sebagai pengganti tumbal. Kasihan almarhum, di akhir hayatnya justru dicelakai oleh peliharaannya sendiri. Penjelasan dari Mbah Joyo membuat seluruh puzzle misteri di kepala Yanto terpasang sempurna. Mimpi-mimpinya, teriakan Pak Trisno di rumah sakit tentang celeng raksasa, hingga kematian sang juraganya mengenaskan, semuanya saling terhubung dengan kenyataan persekutuan gaib tersebut. Meskipun dadanya bergejolak ingin menceritakan pengalaman celana dalam di kuali dan mimpi-mimpinya, Yanto memilih untuk tetap memilih diam dan menutup rapat mulutnya. Ia tidak ingin merusak nama baik keluarga almarhum di kampung halaman. Setelah seluruh rangkaian prosesi pemakaman dan tahlilan 7 hari di Wonogiri selesai, para karyawan berkumpul untuk menentukan langkah selanjutnya. Kehidupan di ibu kota harus tetap berjalan. Istri almarhum Pak Trisno meminta seluruh karyawan untuk kembali ke Jakarta dan menjalankan usaha seperti biasa. Dengan dipimpin oleh Aji sebagai orang kepercayaan mendiang juragan, puluhan karyawan, termasuk Yanto, kembali menaiki bus menuju Jakarta demi menyambung hidup. Harapan mereka sederhana, melanjutkan roda bisnis bakso agar dapur tetap nebul dan kiriman uang ke kampung halaman tidak terputus. Namun, mereka tidak menyadari bahwa fondasi utama yang selama ini menopang bisnis tersebut telah runtuh sepenuhnya bersamaan dengan wafatnya sang pemilik pesugihan. Keesokan harinya, aktivitas di rumah kontrakan dan warung utama dimulai kembali. Pagi-pagi sekali, bumbu diulek, kuah direbus, dan mangkuk-mangkuk ditata rapi. Yanto dan rekan-rekannya mendorong gerobak masing-masing menuju rute jualan keliling. Sementara itu, Mas Broto dan beberapa karyawan senior bersiap melayani pembeli di warung bakso utama kawasan Jakarta Timur. Namun, sejak hari pertama jualan pasca meninggalnya Pak Trisno, perubahan drastis langsung terasa. Di warung utama yang biasanya dibanjiri antrean pembeli sejak sebelum jam makan siang, suasananya mendadak lengang. Bangunan semi permanen itu berdiri sepi di tepi jalan raya. Hanya ada 1-2 pengendara yang melintas tanpa memalingkan pandangan. Suasana magis yang biasanya menyedot perhatian orang-orang untuk datang dan makan belahap bakso dengan terburu-buru, kini telah sirna total. Sihir penglaris yang dulu membelenggu warung itu hilang bersama kepergian makhluk-makhluk perewangan peliharaan Pak Trisno. Tanpa adanya pengaruh gaib, mata para pembeli seolah-olah baru terbuka melihat kenyataan warung yang sebenarnya. Kondisi tempat makan yang kumuh, lantai semen berminyak yang lengket, sisa tisu berserakan di bawah meja, serta bau amis yang menguar dari area cuci piring, kini menjadi pemandangan yang sangat menjijikkan bagi siapa saja yang lewat. Sekitar pukul 1 siang, seorang pria berjaket kulit hitam bersama temannya melangkah masuk ke warung dengan raut wajah berkerut. Mas Broto menyambut dari balik meja racik dengan senyum dipaksakan. "Selamat siang, Mas. Mau pesan bakso berapa mangkuk?"
Pria itu berdiri di tengah ruangan, menyapu pandangannya ke sekeliling meja makan dengan wajah jijik. Ia belum sempat memesan makanan, tetapi hidungnya sudah menangkap aroma tidak sedap di dalam ruangan. "Wah, Mas, tempat jualan kok kotornya seperti ini?" tegur pria berjaket kulit itu dengan nada tinggi dan tajam. Lantai lengket, di bawah meja banyak sampah menumpuk. Ini tempat makan manusia atau apa? Bau amisnya menyengat sekali. Mas Broto mengusap lehernya yang dingin, merasa serba salah. "Maaf Mas, tadi belum sempat dibersihkan karena karyawan kami..." "Tidak jadi beli saya. Bisa sakit perut kalau makan di tempat jorok begini." Potong pria itu kasar, lalu memutar badan dan keluar begitu saja meninggalkan warung. Kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Sepanjang sore hingga malam, segelintir pelanggan yang datang hampir semuanya melontarkan komplain berantai. Ada yang marah-marah karena menemukan lalat di dalam mangkuk kuah. Ada yang mengeluhkan rasa bakso yang mendadak hambar dan tidak lezat lagi, hingga pembeli yang terang-terangan menuduh warung tersebut tidak higienis. Kondisi serupa dialami oleh Yanto dan para penjajah gerobak keliling. Ganggang perumahan yang biasanya disambut riuh oleh ibu-ibu dan anak-anak, kini mendadak sepi. Orang-orang yang dulu menjadi pelanggan setia tiba-tiba enggan keluar rumah saat mendengar dentingan mangkuk dari gerobak Yanto. "Mas Yanto, kok baksonya sekarang rasanya beda ya? Kuahnya agak aneh, tidak gurih seperti dulu waktu Pak Trisno masih ada," ucap seorang langganan saat Yanto mangkal di sudut komplek. Yanto hanya bisa tersenyum pudar sambil memberikan uang kembalian. "Mungkin bumbunya agak kurang pas hari ini, Bu. Maaf ya." Dalam hitungan hari, kabar miring mengenai warung bakso Pak Trisno menyebar sangat cepat dari mulut ke mulut. Tanpa penutup ilmu penglaris, borok usaha tersebut terbongkar dengan sendirinya. Desas-desus mengenai warung yang kotor dan isu penggunaan ilmu pesugihan mulai merebak luas di tengah masyarakat sekitar Jakarta Timur. Warung utama benar-benar ditinggalkan pembeli. Dari pagi hingga malam, pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari. Omset jualan merosot tajam hingga titik terendah. Keadaan ini memaksa istri mendiang Pak Trisno mengambil keputusan berat untuk menutup total operasional warung utama hanya dalam waktu 2 minggu setelah suaminya dimakamkan. Kini, harapan satu-satunya hanya bertumpu pada 13 gerobak keliling yang dijalankan oleh para karyawan, termasuk Yanto. Namun, nasib gerobak keliling pun tidak jauh berbeda. Bila sebelumnya Yanto bisa menghabiskan seluruh jualan dan pulang ke rumah kontrakan pada pukul 8 malam, kini hingga pukul 10 malam lewat pun mangkuk di gerobaknya masih menumpuk utuh. Pentol, tahu, dan mie yang tidak laku terpaksa dibuang karena basi, menciptakan kerugian finansial yang kian membengkak setiap hari. Malam itu, jam menunjukkan pukul belasan malam ketika Yanto mendorong gerobaknya masuk ke halaman kontrakan. Di sana, rekan-rekan kerjanya sudah duduk berkumpul dengan raut wajah muram dan lesu. Gerobak-gerobak mereka masih terisi penuh oleh barang jualan yang tidak laku. Mas Broto menepuk bahu Yanto yang baru datang. "Bagaimana jualanmu hari ini, Yanto?" Yanto menggelengkan kepala pelan sambil menghela napas berat. "Sepi sekali, Mas. Cuma laku 5 mangkuk dari pagi. Kalau begini terus, modal jualan tidak akan menutup." "Sama," sahut Mas Broto gundah. "Teman-teman yang lain juga begitu. Sudah berminggu-minggu kita merugi. Tampaknya usaha ini memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi." Puncak dari kehancuran bisnis tersebut terjadi pada akhir bulan. Istri mendiang Pak Trisno mengumpulkan seluruh karyawan di lantai dasar rumah kontrakan. Wajah wanita parubaya itu tampak sangat letih dan memendam kesedihan yang mendalam. "Bapak-bapak dan anak-anakku sekalian," ucap istri Pak Trisno dengan suara parau yang bergetar menahan tangis. "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan usaha bakso ini." Seluruh karyawan menyimak dalam hening yang mencekam. "Tabungan dan modal simpanan yang ditinggalkan almarhum suami saya sudah habis total," lanjutnya terus terang. "Uang itu terpakai habis untuk membayar biaya perawatan almarhum di rumah sakit VIP selama 3 minggu kemarin. Sekarang, usaha kita sepi dan kerugian makin menumpuk. Hari ini, dengan berat hati, saya nyatakan usaha bakso ini resmi dibubarkan." Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat besar berisi uang tunai. "Ini ada sedikit uang pesangon untuk kalian semua. Terima kasih sudah setia bekerja bersama almarhum suami saya selama ini. Gunakan uang ini untuk ongkos pulang ke kampung halaman atau mencari pekerjaan baru." Satu persatu karyawan maju menerima bagian mereka.
Yanto melangkah maju dan menerima satu lembar amplop putih dari tangan istri juragannya. Di dalamnya terhitung uang tunai sebesar Rp1.500.000. Bagi Yanto, uang Rp1.500.000 itu sangat berharga. Itu adalah hasil keringat terakhirnya di Jakarta, sekaligus modal untuk menyambung hidup setelah usaha bakso tempatnya bergantung resmi gulung tikar. Keesokan harinya, rumah kontrakan yang dulu bising oleh canda tawa dan gemerincing gerobak bakso mendadak kosong melompong. Puluhan karyawan saling berpamitan dan melangkah menuju jalan mereka masing-masing. Yanto mengemas pakaiannya ke dalam tas ransel tua yang dulu dibawanya dari Wonogiri, memandang untuk terakhir kalinya rumah 2 lantai yang menyimpan begitu banyak rahasia kelam tersebut. Yanto tidak pernah lagi mendengar kabar mengenai keberadaan keluarga mendiang Pak Trisno setelah hari itu. Rumah kontrakan berbau amis dan gudang remang tempat pesugihan itu ditinggalkan begitu saja menjadi bangunan tua yang bisu. Kembali ke kampung halaman di Wonogiri, Yanto tidak ingin berlama-lama meratapi kegagalan perantauan pertamanya. Berbekal uang pesangon Rp1.500.000 dan semangat untuk mencari rezeki yang halal, Yanto mendaftarkan diri bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil yang berlokasi di daerah Wonogiri. Meski gaji sebagai buruh pabrik tidak sebesar hasil jualan bakso pesugihan di Jakarta, hati Yanto kini terasa sangat tenang dan damai. Setiap kali ia menerima amplop gajinya di akhir bulan, ia tahu persis bahwa uang yang dibawanya pulang untuk orang tuanya adalah uang bersih yang terbebas dari persekutuan iblis dan rebusan celana dalam ritual gaib. Yanto menarik napas dalam-dalam saat melangkah keluar dari gerbang pabrik di sore hari, membiarkan angin Wonogiri yang sejuk membelai hatinya. Pengalaman mengerikan bersama Pak Trisno telah menjadi pelajaran hidup yang teramat berharga, bahwa rezeki yang didapat dari jalan yang lurus, sekecil apapun itu, jauh lebih berharga daripada kekayaan melimpah yang menuntut bayaran nyawa dan kehancuran jiwa. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.